Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita Bapak Yuda Wijaya, penyuluh pajak ahli madya, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak. Dan hari ini siaran Ruang Publik KBR juga disiarkan langsung dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Siaran Ruang Publik KBR juga bisa disimak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Tadi di sesi sebelumnya kita sudah bahas dengan Pak Yuda apa saja kewajiban kita sebagai wajib pajak, baik badan usaha ataupun perorangan ya. Sudah dijelaskan juga tadi kewajiban itu rangkaiannya adalah DHBL, daftar, hitung, bayar, dan lapor. Dan seputar melakukan pelaporan pajak kita menggunakan SPT itu juga harus dilakukan dengan benar, dengan jelas, dan juga lengkap setiap tahunnya. Dan ada konsekuensinya nih tadi Pak Yuda yang disebutkan bahwa kalau tidak dilakukan dengan benar bisa saja kita kena sanksi atau kena denda. Lalu apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh wajib pajak kalau sudah begitu? Iya, makasih Mbak Ines. Nah, pendengar Ruang Publik yang mungkin tadi belum sempat bergabung. Jadi memang saya ulangi lagi bahwasanya ketika wajib pajak tidak melakukan kepatuhan, kewajiban perpajakannya akan ada konsekuensinya. Nah, ketika konsekuensi ini berupa diterbitkannya surat cinta berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan bayar pajak kepada wajib pajak, maka itu harus dibayar. Itu harus dibayar. Namun demikian, pendengar, tetap regulasi itu selalu menyisakan, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh haknya. Jadi ketika mendapat surat cinta tadi, harus bayar pajaknya, wajib pajak berkesempatan untuk mengajukan upaya hukum, entah pengurangan sanksi atau mengajukan keberatan atau banding hingga ke peninjauan kembali Mbak Ines. Jadi tetap wajib pajak ketika dicambuk masih ada hak buat mereka. Tapi ya tentunya hindarilah ketidakpatuhan formal, ketidakpatuhan material dengan melaksanakan DHBL sepenuhnya gitu Mbak Ines. Ya, jadi menghindari supaya tidak dapat surat cinta itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Yuda, kita sudah membahas secara lengkap. Setelah kita paham sekarang seputar apa saja kewajiban kita, utamanya dalam pelaporan SPT yang sudah disampaikan oleh Pak Yuda tadi. Nah, sekarang kita masuk membahas seputar PPS nih Pak. Ya, bisa dijelaskan lagi kepada pendengar kita sebenarnya apa itu PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Baik. Ini saya mau ngeles lagi ya. Tadi nanya PPS, saya ngeles ke DHBL. Sekarang nanya PPS, saya ngeles lagi. Tapi bukan ngeles sih, saya mau menceritakan fakta sejarah beberapa tahun sebelumnya. Jadi pendengar Ruang Publik 5 tahun lalu, tepatnya dari 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, itu pemerintah menggelar program tax amnesty, pengampunan pajak. Jadi mereka wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan dalam rentang tahun 1985 hingga 2015, 25 tahun kewajiban perpajakan Mbak Ines. Ketika dalam rentang 25 tahun kewajiban perpajakannya DHBL mereka belum beres, nah ini mereka terundang nih oleh program tax amnesty tersebut. Nah, jadi pada saat itu pemerintah memberikan pengampunan sesuai dengan namanya tax amnesty. Apa yang menjadi hak pemerintah, yang harus menjadi milik pemerintah, itu tidak diminta seluruhnya. Jadi misalnya saya memiliki penghasilan yang sangat besar, dari penghasilan itu harusnya saya sudah membayar pajak sebesar Rp100. Rp100 adalah haknya pemerintah. Nah, saya hanya perlu menebus sebesar Rp2 saja. Jadi Rp98-nya diampuni beserta sanksinya. Nah, itu tentunya menguntungkan buat wajib pajak karena DHBL mereka menjadi clear ketika mengikuti tax amnesty. Nah, di sisi lain pemerintah sangat berharap ketika
pengampunan itu sudah diberikan, mbok ya diikuti secara total, secara kafah gitu ya. Nah, karena apabila suatu hari pasca TA ini selesai, DJP menemukan data, yang tadi saya bilang DJP memiliki bank data yang sangat solid, maka kepada wajib pajak ini dapat dikenakan sanksi sebesar 200%, Mbak Ines. Ya. Besar ya? Lumayan, itu 200% besar sekali ya Pak angkanya. Iya. Tapi ada caranya tentu ya Pak supaya wajib pajak tidak terkena denda 200% itu karena sangat besar. Nah itu dia. Jadi ketika tadi saya bilang tahun lalu pemerintah bersama DPR membahas rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, salah satunya yang disodorkan oleh pemerintah adalah tentang ketimpangan data. Jadi pendengar KBR tadi telah sampaikan di sesi awal bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak memiliki bank data yang sangat besar, lalu dibandingkan dengan pelaporan di SP tahunan dan juga dibandingkan dengan surat pernyataan pada teks amnesti tersebut, ternyata pemerintah melihat ada yang tidak beres. Oleh karena itu pemerintah ternyata disambut baik usulannya untuk menggelar program pengungkapan sukarela. Jadi terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh peserta teks amnesti, ini sanksi 200% bisa dihindari dengan mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan 1. Nah, jadi kalau PPS kebijakan 1 ini wajib pajak peserta TA akhirnya mengungkapkan yang belum total terungkap pada saat teks amnesti, maka sanksi 200%-nya terhindarkan dari mereka. Yeah. Jadi caranya adalah ikut PPS, dan mereka yang nyata-nyata di dalam catatan mereka itu memang terlihat ada hal yang belum diungkap, ini harus banget ikut PPS kebijakan 1 nih, Mbak Ines. Yeah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini buat para alumni teks amnesti. Dan perlu diingatkan lagi ya bahwa program pengungkapan sukarela ini berlangsung sampai 30 Juni 2022. Jadi H-3 sekarang ya Pak ya. H-3, sudah sedekat lagi ya. Makanya tidak boleh disia-siakan, dan sekarang boleh ya Pak kita beri kesempatan bagi pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Lia di Bekasi yang sudah terhubung. Langsung saja kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi Lia. Selamat pagi. Lia, apakah ada yang mau ditanyakan atau memberikan komentar pagi hari ini? Silahkan. Iya, soal program pengungkapan sukarela ya, ini aja aku baru tahu karena dengerin talk show ini. Selama ini aku nggak tahu gitu kalau ada program pengungkapan sukarela. Nah ini aku mau tanya Pak, kan di masa COVID ini orang-orang kan banyak yang ada yang usahanya tutup, misalnya ekonomi jadi morat-marit, di PHK, nggak punya kerjaan. Apa iya mereka harus juga masih mengungkapkan harta-harta mereka yang terpendam gitu ya, untuk ikutan program pengungkapan sukarela ini gitu. Apa yakin semua orang akan mau mengungkapkannya Mbak? Karena ya kita tahu lah kondisi ekonomi kan belum stabil sampai saat ini. Kalau mungkin di perusahaan barangkali bisa lah orang pajak menelisik gitu ya, ada kecurangan gitu. Tapi kalau orang pribadi bagaimana menelisiknya Pak? Dan selain itu juga apa nih sanksinya kalau misalnya saya sebagai pribadi saya tidak mengikuti program ini dengan alasan faktor ekonomi tadi. Itu aja, makasih. Kasih Lia di Bekasi, dan pertanyaannya nanti akan dijawab setelah jeda ya oleh Pak Yuda. Karena sekarang kita harus break dulu ya Pak sejenak, dan kita juga masih mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk ikut bergabung. Anda bisa menghubungi telepon di nomor 0800 245 7893, telepon bebas pulsa, dan juga WhatsApp di 0812 118 8181, dan siaran Ruang Publik KBR juga nantinya bisa Anda simak kembali melalui podcast di www.kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Dan kita akan kembali sesaat lagi.